Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bagian ini saya akan membahas yang pertama adalah tentang perawatan pohon jambu bulung. Untuk perawatan pohon jambu ini tidak ada perawatan khusus, namun eh, tetap harus mendapatkan perawatan yang cukup dari kita. Perawatan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah penyulaman dengan mengganti bibit mati dengan bibit yang baru sebelum tanaman berumur 1 bulan. Lalu yang kedua adalah perawatan penyiangan yang dapat dilakukan seperti pada tumbuhan biasanya, yaitu meninggalkan tumbuhan liar dan binatang hama. Lalu pemupukan yang dilakukan sebelum dan sesudah berbuah dan alangkah baiknya dilakukan setelah proses penyiangan sehingga tumbuhan sudah dibersihkan dari tumbuhan liar dan juga dari binatang hama. Lalu selanjutnya adalah penyemprotan air yang dilakukan sebanyak 1-2 kali sehari. Lalu yang selanjutnya penyemprotan pestisida yang dimulai sejak berbunga dan diakhiri saat akan dipanen atau hama telah hilang. Lalu yang terakhir adalah perawatan yang bersifat tambahan, yaitu adalah pemangkasan. Pemangkasan ini sendiri dapat dilakukan pada tumbuhan yang sudah mencapai tinggi lebih dari 2 meter atau sekiranya sudah besar atau tinggi. Dan pemangkasan ini dapat dilakukan dengan memotong bagian cabang, lalu selanjutnya adalah pemangkasan yang dilakukan pada ranting tua atau sudah mati, dan yang terakhir adalah pemangkasan pada bagian yang terkena hama atau sudah non-produksi, atau pada bagian tumbuhan yang sekiranya sudah tidak menghasilkan buah atau sudah tidak produksi itu sudah dapat dipangkas. Lalu selanjutnya adalah teknologi off-season. Teknologi ini sendiri merupakan sebuah teknologi yang mampu menghasilkan buah musiman di luar musimnya. Sejarahnya adalah jambu bulung ini yang juga salah satu tumbuhan atau tanaman buah yang merupakan salah satu jenis buah musiman. Penggunaan teknologi off-season ini khususnya pada teknik hormon dapat dijadikan sebuah langkah preventif saat budidaya tumbuhan. Sebagai contoh, ketika cuaca tidak menentu atau cocok atau tidak cocok dengan cuaca pada bagi tumbuhan yang kita tanam, sehingga tanaman yang kita tanam tersebut akan dapat buah. Implementasi dari teknologi off-season dapat melalui teknologi melalui teknik mekanik maupun kimiawi. Pada teknik mekanik, terdapat risiko akan melukai tanaman yang justru akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman yang kita tanam. Sehingga teknik kimiawi akan cenderung lebih efektif jika kita gunakan atau kita terapkan. Salah satu metode dalam teknik kimiawi yang dilakukan adalah dengan pemberian hormon paclobutrazol. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penggunaan hormon. Penggunaan hormon merupakan salah satu cara untuk melakukan teknologi off-season. Langkah ini menggunakan bahan aktif ZPT atau zat pengatur tumbuhan sebagai tokoh utama yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Peran dari ZPT ini adalah menghentikan fase vegetatif serta memunculkan fase generatif bunga dan buah sehingga dapat mempercepat masa berbuah pada sebelum musimnya. Salah satu contoh hormon ini adalah paclobutrazol yang dapat berperan sebagai perangsang pembungaan dan pembuahan tanaman di luar musim dan membuat bunga atau buah jadi lebih seragam. Cara pemakaian dari hormon ini pun dapat dilakukan dengan 3 cara dan diterapkan berdasarkan dengan kondisi dan keadaan dari tanaman yang kita tanam tersebut. Yang pertama cara tersebut adalah
dengan penyemprotan ke seluruh daun, pada permukaan seluruh daun dari tumbuhan yang kita tanam. Lalu yang kedua adalah disuntikan ke batang dan juga diinfuskan ke akar. Di cara pemakaian tersebut dapat dibedakan berdasarkan keadaan biasa seperti tadi. Seperti halnya adalah disemprotkan ke daun jika tumbuhan tersebut masih dapat kita gapai daunnya dengan cara menyemprotkan, sehingga bisa dikatakan ketika masih berbatang rendah. Lalu selanjutnya adalah disuntikan ke batang ketika tanaman sudah tinggi, sehingga kita tidak mampu atau tidak dapat menjamah ke daun yang sudah tinggi. Sehingga kita harus melakukannya dengan menginfuskannya atau menyuntikannya ke daerah batang atau juga ke akar. Baik, untuk penyemprotan pada daun, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dengan mengencerkan hormon dengan air dengan konsentrasi 5-10 ppm dan aduk hingga merata. Terus setelahnya, masukkan cairan tersebut ke dalam tangki penyemprotan atau alat untuk menyemprotkan ke atas daun, permukaan daun, penyemprotan. Lalu setelahnya adalah melakukan penyemprotan dengan merata pada setiap permukaan daun dan pastikan semuanya mendapatkan semprotan pada setiap daunnya. Lalu yang terakhir adalah dengan menyemprotkan hormon tersebut pada pagi atau sore ketika tidak hujan, dan semprot kembali jika terjadi hujan, dan dilakukan sebanyak 2 minggu sekali selama 2-3 bulan. Untuk penyuntikan atau infus batang, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi yaitu mengencerkan hormon dengan air bersih dengan konsentrasi kurang lebih 10 ppm. Lalu setelahnya yang kedua adalah persiapkan bor, lalu gunakan bor tersebut untuk melubangi batang sehingga menembus sampai ke bagian kambium. Lalu yang ketiga adalah masukkan cairan hormon ke dalam lubang sebanyak 10-22 cc dan tergantung ukuran pohonnya. Lalu yang keempat adalah beri fungisida ke daerah lubang dengan tujuan menghindari infeksi jamur. Berikan fungisida tersebut pada bagian-bagian luka pada daerah lubang yang dilubangi dengan bor tadi. Lalu langkah yang terakhir adalah dengan menutup bagian tersebut dengan potongan kayu atau tanah sehingga tertutup dan tidak banyak terkena angin atau semacamnya. Lalu untuk pemakaian hormon ini disarankan untuk tidak dilakukan terus-menerus sepanjang musim, sehingga disarankan untuk tidak menggunakan hormon ini untuk setiap musimnya dipakai, sehingga bahan kita digunakan pakai hormon tersebut, karena hal tersebut dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil permanen atau tidak besar-besar. Ada baiknya petani untuk bijak dalam mengaplikasikan langkah ini, perlu memahami terlebih dahulu dengan apa yang akan dilakukan dan diinginkan kepada teman kita. Tanaman kita itu sesuaikan dengan fase yang sedang dilalui oleh tanaman tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian dosis kepada tanaman dan dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tujukan dari misi awal. Jadi, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai perawatan dan mengenai teknologi oksigen dan juga pengelolaan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.